Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru kita bersama Mukarram Bapak Kiai Haji Dahlia Iskandar. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Diberkahkan dalam kehidupannya. Amin. Dan diberikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita memuliakan Bapak Ustadz Solihin, kemudian Bapak Haji Nur Hadi, Mbah Haji Arif Kusbianto, Mbah Haji Idris, Mbah Ato. Mari sama-sama kita juga berdoa, mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, diberkahkan dalam kehidupannya. Amin amin ya. Susunan acara pada malam hari ini seperti biasa, yang pertama itu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tawasul insyaallah dipimpin oleh Bapak Ustadz Solihin, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Didin, ya, mohon kesediaannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil tamim oleh Bapak Ustadz Sodikin, dan selanjutnya acara juga akan diisi kajian surat Yasin yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dahlia Iskandar. Kemudian acara akan ditutup dengan doa dan tamah-tamah. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Mari sama-sama sebelum kita mulai acara ini kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan asbab Fatihah yang kita baca kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dari atas segala ujian yang Allah berikan, dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang berbahaya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shallillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya itu pembacaan tawasul, kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu, para jamaah, alhamdulillah kita pada malam hari ini masih bisa hadir di majelis malam Jumat, bisa bermuajah, bisa bersilaturahim setiap malam Jumat. Insyaallah istiqomah, mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, dengan keikhlasan kita, semoga apa jadi hajat kita, harapan kita, dan kita semua kabul hajat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari sebelum kita dan surat Yasin dan tahlil, kita bertawasul terlebih dahulu. Namun mari kita sama-sama awali atau kita buka dengan bacaan istighfar, syahadat dan sholawat. Mari kita beristighfar bersama-sama. Wa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah wahyan kubur khususun. Mari sebutkan dulu kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumila zina gugur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarqil ardil maghribiha bariha wa bariha ususana ba'na wa ummatina wa dadana wa jadatina wal masyakhina wal masyakhi wal masyakhina wa asadidatina wa liman ihtamana fahuna bisababi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء
رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul aliyyul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatidz, segenap para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini malam. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Al-Fasal, Bapak Ustadz Solihin, Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Sodikin, dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga besar. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Arif Musdianto dan para tokoh masyarakat RT 20 maupun 19 yang hadir pada kesempatan ini malam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para asatidz, para tokoh masyarakat kita semua selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, tetangganya dilindungi oleh Allah, apapun
usahanya diberikan kesuksesan oleh Allah, diberikan keberhasilan oleh Allah, dan maksud tujuannya semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah Majelis Malam Jumat, mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan rahmat barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur pada kesempatan malam yang penuh barakah ini kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah, wabil khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat wal. Dengan 4 nikmat tersebut, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali duduk bersama, kembali bersilaturahmi bersama, kembali bermuajahah bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat diri kita pribadi, dan umumnya buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan ini malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barakahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungannya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada seluruh rekan-rekan kita, kepada seluruh jamaah majelis taklim malam Jumat yang hadir maupun yang tidak hadir, dan umumnya pada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal. Bapak saudara hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah di suasana pandemi semacam ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bagaimana sikap kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semakin hari semakin banyak, betul Pak? Semakin bertambah. Oleh karenanya perlu kita sikapi dengan bagaimana ketika wabah masih senantiasa tidak hilang dari negara yang kita cintai ini. Ibnu Sina, seorang pakar ilmu kedokteran, ini semua asatid, semua ulama memberikan satu nasihat, perkataan Ibnu Sina buat siapa? Buat para jamaah, buat umat Islam, agar supaya tidak panik, agar supaya tidak cemas dalam menghadapi wabah virus corona ini. Saya ngomong supaya tidak panik, supaya tidak cemas, supaya tidak khawatir dengan wabah yang sedang berkembang. Oleh karenanya kita harus garis bawahi, likulli da'i dawaun. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Likulli da'i dawaun, setiap penyakit pasti ada obat. Ilal maut, kecuali mati. Seganas apapun penyakit, seganas apapun wabah, pasti ada obatnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Ibnu Sina memberikan 3 tips bagaimana caranya
bagaimana sikap selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat situasi seperti saat ini. Grup WA sudah menyebarkan satu pengumuman, apa itu namanya? FKKM ya? PPKM, apa sih PPKM Pak? Nggak usah dibaca itu Pak, dibaca boleh tapi jangan terlalu dipikirkan. Iya. Nanti dibahas yang saya belum di situ. Nanti di akhir ditambahkan. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Ibnu Sina yang pertama? Al-wahamu nisbudda. Kecemasan itu, kekhawatiran itu sebagian daripada penyakit. Ingat. Kata Ibnu Sina, al-wahamu nisbudda. Kecemasan, kekhawatiran itu separuh daripada penyakit. Kalau di dalam tubuh kita ini ada jasmani dan rohani, artinya rohani itu harus fit, jasmani pun harus fit. Dua-duanya harus fit. Kalau dua-duanya fit, insya Allah kita tidak akan terserang wabah virus corona. Insya Allah. Oleh karenanya yang pertama yang perlu diperhatikan oleh umat Islam adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah satu perkataan Ibnu Sina, al-wahmu nisbud dawa. Kecemasan itu, kekhawatiran itu sebagian daripada penyakit. Naudzubillahimin. Sehebat pun penyakit, seberat apapun penyakit, sehebat apapun wabah yang melanda negeri, yang melanda alam dunia ini, pasti harus kita garis bawahi. Dengan cara apa? Menyikapinya dengan dua hal. Yang pertama secara teologis, yang kedua secara rasionalis. Secara teologi atau secara akidah adalah ketika berbicara takdir itu sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajal. Artinya apa? Akidah mesti kita luruskan, keyakinan mesti kita perkuat. Yang namanya kematian sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara teologinya. Artinya pendekatan secara akidah, pendekatan secara agama manapun, apakah itu Islam maupun non-Islam, itu pasti dia memberikan satu jaminan kepada pemeluknya agar ditumbuhkan keyakinan kepada Sang Maha Pencipta kalau kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ketika umur 4 bulan kandungan itu fakata balem rizquhum wa amaluhum wa ajaluhum. Ini harus ngerti Pak. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, amalnya sudah ditentukan oleh Allah, ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya bangkitkan rohaninya supaya tetap semangat dalam menyikapi hidup ini. Jelas Mas? Jelas. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu khawatir dengan penyakit, jangan terlalu khawatir dengan wabah pandemi seperti ini. Mati telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menanti memutuskan kematian kita kapan, ajal kita kapan, dan dalam cara apapun sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita sejak zaman ajali telah menerimanya, kemudian dituangkan dalam ketika umur kandungan 4 bulan. Bala syahidna, ya Allah saya menyaksikannya, ya Allah saya terima apapun resiko yang telah kau berikan. Seorang ulama intiasat bertemu dengan serombongan virus, dia ditanya sama ulama tersebut, virus mau kemana? Mau ke sana. Mau ngapain? Membunuh orang. Berapa orang? 1000. Ternyata yang mati 50 ribu. Harusnya 10.000, 1.000, tapi yang mati 50.000. Kan bingung itu ulama. Katanya bunuh 1.000 orang, tapi kok yang mati 50.000. Yang saya bunuh 1.000 orang, yang ketakutan 49.000. Akhirnya modal 50.000.
bukan takut, bukan mati karena virus, tapi takut karena takut. Nih di sini mudah-mudahan amin. Ya Allah ya Robbal. Ini teologi kan, saktio. Artinya apa? Pendekatan secara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kapan waktunya pasti manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Tapi yang kita inginkan adalah kematian yang husnul khatimah. Betul? Jangan kematian seperti ini. Nauzubillahimin. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama, akan tetapi yang namanya agama itu, Islam itu bukan hanya teologi yang diajarkan, tapi rasionalis juga diajarkan. Kenapa? Ada akidah, ada syariat. Apa syariatnya? Tadi akidahnya sudah kita yakini bahwa kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus ada ikhtiar. Itu namanya syariat. Apa syariatnya? Ikuti protokol kesehatan. Himbauan diikuti. Jangan kita nyebur mati mau urusan Allah Subhanahu wa taala. Mati bisa, Mbak. Tetap kita ikuti prosedur kesehatan. Kalau disuruh pakai masker. Jelas kan? Jelas. Alhamdulillah pakai masker semua, walaupun di dagu juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita yakin satu tujuan, betul nggak? Kan kata Ibnu Sina itu nih, sebenarnya karantina itu yang memulai dari Ibnu Sina. Yang sakit di karantina, yang sehat tidak perlu di karantina, kan begitu. Yang sakit di karantina, bukan yang sehat di karantina. Oh saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada usaha. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasib dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau memang sudah ada rambu-rambu dari dunia kesehatan, ikutin secara medis, ikutin Pak. Prosedur secara medis ikutin, protokol kesehatan ikutin. Artinya apa itu? Artinya agama kita memerintahkan seperti itu. Ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariat. Apa syariatnya? Syariatnya kita ikuti himbauan dunia medis, ikuti himbauan para medis, ikuti himbauan para dokter. Kemudian sudah kita ikuti, kemudian kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jelas. Jangan, kan ada sekarang tuh ada slogannya berbunyi wajib pakai masker harga mati, enggak pakai masker berani. Nah, itu slogannya. Terpenting adalah kita jangan sampai terlalu takut. Artinya kenapa? Artinya kita butuh ketenangan, Pak. Ketenangan jasmani dan ketenangan rohani. Dengan apa ketenangan rohaninya? Tuh bacaannya tuh. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati ini kan menjadi tenang. Kuncinya tenang. Kalau batin tenang, insya Allah jiwa akan tenang. Maka dengan zikir kita semuanya tenang, dengan zikir kita akan bahagia, dengan zikir kita akan selamat dari wabah ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka poin nomor 9 bingung saya, tutup tempat ibadah. Ingat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sedetik pun kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin tahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika
hati ditenang, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi tenang. Ketika tubuh kita menjadi tenang, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jasmani kita bahagia, rohani kita bahagia, secara otomatis, secara teori, insya Allah imunitasnya naik. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka benar nih jika malam Jumat, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Ya Rabbal. Al-wahmu nisbut. Kemudian yang kedua apa tadi? Watna'innu nisbut dawa. Artinya apa? Ketenangan itu separuh obat. Ini obatnya adalah tenang. Ketenangan itu adalah separuhnya obat. Tuh obatnya adalah tenang. Hati tenang, jasmani tenang, rohani tenang. Insya Allah akan menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Kemudian terakhir wasabru awwalu fatwatis sifat. Yang ketiga adalah sabar itu adalah awal melangkah untuk berobat. Sebaik apapun obat, sebagus apapun dokter, kalau kita nggak sabar nggak bakalan sembuh itu penyakit. Betul. Pengen cepat-cepat sembuh nggak bisa. Sabar, intinya adalah sabar, ikutin anjuran dokter, sabar, ikuti anjuran karantina tadi tuh pemerintah, sabar. Tapi ngopi udah semakan ngopi kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sabar, Portugal kalah, sabar, Prancis kalah, sabar, Jerman kalah, sabar aja udah. Sabar. MMD jagonya kalah semua. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita ikuti tip daripada Ibnu Sina itu pakar kedokteran Islam itu artinya seluruh dokter dunia ini rujukannya kepada Ibnu Sina, orang Uzbekistan, orang Islam itu Pak. Dunia kedokteran sebenarnya dipegang Islam. Oleh karena kita harus bangga dengan Ibnu Sina. Kalau bahasa barat apa? Avicenna. Oleh karenanya kita berharap semuanya wilayah KSB mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Bagi jemaah kita yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakit Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan seperti sedia kala, dapat berkumpul lagi dengan kita, dapat berzikir lagi dengan kita, dapat sedekah lagi dengan kita, dapat ngopi bersama lagi dengan kita. Insya Allah hati kita bahagia. Amin ya Rabbal alamin. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam. Belum Pak, baru pembukaan ini. Selawat jaring salam. Mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Saya langsung asbabun nuzul ayatnya. Kemarin kita bahas wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di antara depan belakang mereka saddan satu dinding. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Allah Subhanahu wa taala berjaya fi riwayati fi haqqi Abi Jahlin wa sahibi min Bani Mahjum. Ini ayat ini turun ketika berbicara tentang Abu Jahal dan suku Bani Mahzum. Ini suku yang terkemuka di Mekah Al-Mukarramah. Wa dzalika anna Abu Jahlan, sesungguhnya bahwasanya Abu Jahal khalafah bersumpah di depan para pemuka Bani Mahzum. Apa sumpahnya? La in ra'aitu Muhammadan yusalli la adkhanna rasul bil hadari. Seandainya jika aku melihat Muhammad sholat
menyembah Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, lardokhanna rasaha bil hajar, saya akan pecahkan kepalanya dengan batu. Dulu ketika Abdul Muthalib itu mau wafat musyawarah, ada Abbas, ada Abu Thalib, ada Abu Jahal, semua kan paman ini. Ada Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal ini dari umminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh sama pamannya, seluruh pamannya itu dipanggil sama Abdul Muthalib, minta untuk menitipkan Nabi Muhammad. Itu semuanya pada ingin, semuanya pada mau mengurus Rasulullah SAW, termasuk Abu Jahal. Termasuk Abu Jahal mau disuruh mengurus baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini padahal ketika lahirnya pun sudah ketahuan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya Abu Jahal, Abu Lahab itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika lahirnya sampai-sampai Abu Lahab itu membebaskan seorang budak. Maka setiap hari Senin, kata sebagian riwayat, Abu Lahab itu mendapat keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Abu Lahab. Ini sahabatnya Abu Jahal. Seandainya aku melihat Muhammad itu sedang sholat, beribadah, menyembah Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai pembesar pembenar Bani Makhzum, nih dengerin saya ini Abu Jahal, panglima Quraisy. Ketika berjanji gak mungkin diingkari, ketika berjanji gak mungkin salah, gak mungkin menyalahi janjinya. Pantang bagi saya untuk mengingkari janji. La ardokhatna, ketika Rasulullah nanti, ketika Nabi Muhammad, ketika Muhammad itu sholat beribadah, yakin akan aku pecahkan kepalanya. Kepala siapa? Kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atahu wa huwa yusalli. Fa'atahu, maka nyamperin tuh. Siapa nyamperin? Abu Jahal. Wa huwa yusalli, Nabi Muhammad lagi sholat. Falamma rafa'al hajar salat yadu ila unuqihi walasikul hajar. Ketika Abu Jahal itu mengangkat batu mau menimpa kepala Rasulullah SAW, secara tiba-tiba langsung setruk, nggak bisa ngangkat, setruk tuh. Abu Jahal langsung setruk, tangannya lumpuh sampai unuknya nih. Sampai lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi anehnya batunya nempel. Biasa kalau setruk kan pasti jatuh ya. Ini batunya nempel. Batu sudah diangkat tadi, walaupun tangannya lemas, tapi batunya nggak bisa jatuh, nempel terus. Itu mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ada il ashabi wa akhbarum bima ra'a saqatul hajar. Falamma ada, maka ketika Abu Jahal itu kembali kepada para sahabat-sahabatnya, para pembesar Bani Makhzum, wa akhbarahum bima ra'a, kemudian mengabarkan kepada mereka apa yang dia lihat, saqatul hajar, maka terlepaslah itu batu. Nih orang-orang Bani Makhzum ngomong, jadi omong doang. Sudah ketemu Muhammad menciut kalinya, kan gitu. Kan begitu Pak biasanya Pak ya. Kalau nggak ketemu orangnya, nanti gua beri, gua hajar, jangan macam-macam, sendirian juga nggak boleh, nggak usah berempat berlima, sendirian juga mampu, cuma orang yang kecil kan begitu. Itu bahasa saya itu. Faqala rajulun min Bani Makhzum, maka berkata seseorang dari Bani Makhzum, ana akalu bihadzal hadar. Kalau memang lu nggak mampu hal, gua nih yang bunuh. Gua pecahkan kepalanya dengan batu yang tadi kamu bawa itu. Ngomong doang gede, biasa kan gitu Pak. Kalau ngomong gede tenaga kurang tuh, ya kan? Iya, apa namanya Pak? Nafsu besar tenaga aki-aki. Sekarang gitu. Nafsu gede tenaga kurang aki-aki.
Mungkin orang yang kalau melihat seperti itu Pak. Akan tetapi karena ini Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, seorang kekasih Allah, ya sudah jelas pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah nggak kenapa-napa, mau dijahatin, nggak kenapa-napa, mau dibunuh, orang baik kok mau dibunuh, pasti ada yang jaga. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mau cuman innama amru idza arada syai'an ayyakula hukum begitu doang Pak ya, maka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atahu wa huwa yusalli, sama nih seseorang dari Banu Majum. Tadi kan Abu Jahal panglima, ini sekarang yang datang jegernya Banu Majum, orang yang paling mantap, preman, bukan dari Pasundan, bukan dari Pasundan, bukan kan begitu. Ini premannya Mekah, premannya orang-orang Quraisy. Wa yusalli, kemudian Rasulullah lagi sholat fa'arada ayarmiya bil hajari fa'amallahu ta'ala basarahu. Nah yang tadi lemes nih, Abu Jahal stroke, ini buta, baru mau melempar dengan batu nih. Kalau Abu Jahal kan diangkat, ini dilempar, kan lebih pengecut nih kan. Abu Jahal mau langsung mengangkat begini, dia dilempar. Ketika mau lempar batu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ba'ama basarahu, maka ditutup penglihatannya, nggak melihat apa-apa. Nggak lihat apa-apa. Makanya nih ayat bagus nih. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa abshaynahum fa hum la yubsirun. Utang banyak amal ini doa nih. Berapa kali dari plagiat nih, BJM Raja Masker. Puasa. Asbab nuzul ayat itu seperti itu, Pak. Wa ja'alna min baini wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tapi kan ini buat benar-benar Pak, bukan buat lari. Kan begitulah, ditagih utang malah buat saya ini yakin ketemu kebakaran mempan gitu. Tujuannya kan seperti itu. Kalau memang nggak punya duit sama sekali, tetap mau ditagih juga boleh baca ini. Kalau nggak punya duit, lah kalau punya duit nggak mau bayar utang nggak mempan. Fa'ja'ala yasma'u sallallahu alaihi wasallam wa la yarahu, dan anehnya dia mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi melaksanakan sholat, takbirnya dengar, suaranya dengar, bacaannya dengar, tapi anehnya di mana tempatnya itu nggak tahu. Sekarang boleh. Kalau yang wajah anak mimpin sana ini Ustaz Solih itu, ya udah jelas nih, datang ke rumah beliau kan begitu, bawa ayam putih sama ayam hitam, ya ayam hitamnya kasih Pak Ustaz Solih, ayam putihnya kasih saya. Karena masing-masing Ustaz itu punya cahaya masing. Emang MSc, saya MSI, Master Segala Ilmu, enggak ada ahlinya masing. Enggak, wajah Yesus akan tetapi tidak mendengar, tidak melihat di mana posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar suaranya, jelas suaranya, tapi tapi nggak bisa melihat Nabi Muhammad, nggak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faraja'il ashabi falam yarahum hatta nadahu faqalu ma sanatu. Faraja, maka kemudian dia kembali kepada sahabat kapalnya Rohub, dan anehnya dia kembali pun gak melihat teman-teman tadi, masih dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya Rohub hatta nadahu faqalu ma sanatu, sehingga para sahabat-sahabat yang tadi kumpul itu dengan Abu Jahal ngomong, apa yang kamu kerjakan? Dibalas tentang Abu Jahal, ngomong doang, lu juga sama, ilmu parah. Kalau gua cuma stroke doang, lu nggak gua buta, kan gitu. Artinya apa? Udah keder duluan. Namanya takut gak bisa melihat apa? Dua jagoan tumbang. Kenapa? Karena dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala
ra'aitahu walakin sami'tu sautahu. Apa kata si rajul itu? Saya mendengar suaranya, tapi saya nggak melihat Rasulullah, nggak melihatnya. Aneh kan? Nggak dengar suaranya, dengar, tapi di mana itu posisi saya nggak tahu. Tuh, itulah mujizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu yang bidan bihi. Nih keadaannya antara saya dengannya sesuatu kahayatil ajli seperti suara apa tuh? Suara yang dahsyat. Jadi nggak bisa melihat, ada tameng, ada dinding pemisah. Tuh. Itulah kehebatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkat mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau danutu minul akalani, seandainya aku tetap dekat, saya pasti dimakan oleh suara tersebut. Bukan saya yang mematikan Muhammad, bahkan saya yang dimakan oleh suara yang tadi besar tadi. Makanya langsung minggir. Wa ba'da dalika kullama aradu Abu Jahal Muhammadan alaihi salatu wasallam la yaqdiru ayyarahu, sehingga seluruh orang-orang Bani Mahjub sampai Abu Jahal pun tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asbab nuzul ayatnya, ketika orang-orang yang mau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Rasulullah karena mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika dakwah pasti ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Oleh karenanya kalau kita dakwahnya lillahi ta'ala, kemudian kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1000 orang yang mau menjahatkan kepada kita, maka tidak akan bisa. Backingnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan pernah kita lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bentengi diri kita, keluarga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, baca Quran, baca ratib dan lain sebagainya. Insya Allah kita terhindar dari musibah, insya Allah kita terhindar dari orang-orang yang mau berniat jahat kepada kita, kepada keluarga kita maupun kepada usaha kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh karena kita terlindungi dari hal itu semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin min awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyakirin ya lana min ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wa min jami'il hajat. Wa khairuna min jami'il salat wa tarquna bi darajat. Wa tubalikuna bi sallallahu ya min jami'il hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa waduka masta'udhu bika min syarri ma sanatu laka bi ni'matika alayya wa a'udhu bi jalli baghika innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa jiratan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan bil maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan lil maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa nazzata min an-nari wa laqina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب أنزلني مدلا مباركا ونهر منزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا من الخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini menjadikan asbab dikabulnya segala doa-doa kita dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran jamaah semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menghidupkan malam Jumat dengan majelis zikir malam Jumat yang kita adakan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya menghimbau mengajak untuk menghabiskan air minuman yang kita minum, kalaupun tidak habis mungkin bisa kita bawa ke rumah sebagai obat untuk keluarga kita semua. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.